dimulakan dari muqaddimahnya, ya, dari permulaan. Karena kalau kita lihat, kalau penyusunan hadis saja itu rata-rata para ulama banyak menyusun kitab hadis. Begitupun tafsir. Tafsir banyak tafsir mu'tabar, ya, baik itu ma'thur, ghairu ma'thur dan seterusnya. Ya. Itu masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Maka para penuntut ilmu itu, termasuk para guru, itu sering mewanti-wanti ibda'u, ya, mulai dari muqaddimahnya. Muqaddimah itu kata pengantar pengarangnya, bukan kata pengantar penerbitnya, tapi kata pengantar pengarangnya. Karena realitas bahwasanya kitab sejenis itu memang dikarang, tapi tujuan daripada pengarang harus kita ketahui secara bersama, ya, supaya ketika terjadi sesuatu, maksudnya itu sudah clear di situ, bahwa gini loh, kenapa para ulama itu mengarang Arba'in Nawawi, misalnya Al-Imam Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf bin Muri, ya, rahimahullah itu mengarang Arba'in Nawawi, padahal dulu jauh sebelum beliau lahir ataupun bahkan ketika beliau wafat, itu sudah ada Al-Arba'in yang lain, ya, karang ulama yang lain yang mengarang kitab Al-Arba'in. Tetapi kalau kita lihat tujuan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyusun Al-Arba'in ini adalah, ya, bagaimana beliau memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maka beliau menyarankan, ya, dari sanad yang kami dapat yang sampai ke salah satu murid beliau, yaitu Imam Al-Attar rahimahullah taala, mulai dari muqaddimahnya. Bahkan muqaddimah itu harus dihafal juga, ya, selain daripada hadis yang lainnya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati ulama taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, ketika hidupnya kita banyak mengambil pelajaran penting, ya. Sebagaimana anak muda, ya, itu sekarang kenapa terkesan kebingungan, ya. Kenapa terkesan kebingungan? Karena tidak ada profil, ya, yang bisa diambil atau dijadikan panutan. Itu intinya, ya. Makanya dalam Islam itu sebenarnya panutan sudah cukup dan sangat banyak, kan itu. Kalau kita merasa Rasulullah Muhammad SAW itu terlalu berat, misalnya terlalu tinggi, maka ada opsi yang lain, ya. Panutan di bawah Nabi SAW itu para sahabat ridwanullahi alim ajmain, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya. Ada as-sabiqun al-awwalun yang dijamin masuk surga, ya. Kalau terlalu berat mungkin tabi'in, itu, ya, Al-Imam Malik, ya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, atau yang berat seterusnya, sampai kita Allah berikan pilihan dengan figur-figur yang memang seakan-akan hanya ada di legenda, hanya ada di cerita, yang seakan-akan mereka tuh fiktif, saking paripurnanya mereka versi kita, versi zaman modern ini, sehingga sulit untuk dikejar. Ya, itulah idola, ya. Makanya kalau kita merujuk ke idola, ya, panutan, kita nggak kekurangan, ya. Dan anak muda kalau merujuk ke panutan, ya, dalam Islam sangat banyak, ya. Nah, kalau nggak ngambil panutan dalam Islam, maka akan mengambil panutan di luar Islam, ya. Jadi anak muda yang kebingungan, gitu, ya, mau berpakaian bingung ikut siapa, maka ikut-ikutan aja, ya, ikut sana ikut sini, ya, dunia makin kesini dia makin kesana, gitu, ya, kebingungan, gitu. Sehingga, ya, jangankan cara berpakaian, makannya juga kebingungan, minumnya kebingungan, cara minum kebingungan, cara makan kebingungan, apa yang harus dimakan kebingungan, apa yang harus diminum kebingungan, ya, apa yang harus didengarkan kebingungan, harus seperti apa, belajar seperti apa, kebingungan. Sehingga generasi muda itu jadi generasi yang bingung, ya, bingung dan membingungkan, ya. Makanya kita nggak terlalu heran sebenarnya, dalam beberapa ayat Al-Quran itu Allah isyaratkan, ya, tentang orang yang sudah memang bingung, ya, mereka bertindak semau mereka, ya. Karena kita nggak habis pikir, ya, nggak dibayar tetapi rela datang jauh-jauh tuh, ya. Misalnya dari tempat Citayam itu jauh, ya, ke SC Sudirman, ya. Kemudian nggak dibayar, ya,
tidur di emperan dan seterusnya. Secara akal kita kok maunya, tapi itulah realitas bahwa generasi bingung seperti itu. Ya, dan kita berlindung dari Allah Ta'ala semuanya, ya, dari kebingungan selama hidup di dunia, ya. Baik itu kebingungan terhadap ilmu, pengetahuan, ya, kebingungan dengan adab Islam, kebingungan dengan pola pikir, kebingungan dengan idola atau figur dan seterusnya, sehingga dosa kita itu bisa diminimalisir. Orang itu kalau bingung dosanya bisa nambah, ya. Dia nggak bisa membedakan antara, mohon maaf ya, daging babi kan ada berbagai macam nama kan, ada ham, ya, kemudian ada apa itu seterusnya. Kalau dia orang yang bingung, ya mungkin akan banyak makan yang haram, ya, yang dilarang, ya. Dia nggak bisa membedakan antara minuman keras, ya, dengan es batu, gitu. Bingung, ya, sama-sama keras namanya, sama-sama keras, sehingga generasi bingung ini cenderung untuk lebih banyak melakukan maksiat. Nah, maka jangan bingung, ya, jangan bingung terutama dalam hal apapun, ya. Ngambil idola, ngambil figur dalam Islam tidak pernah kekurangan idola, ya, panutan, itu kita nggak kekurangan, ya. Sekarang itu masalah kita, ya, gini, anak-anak muda terutama ketika akan mengambil idola dari kaum muslimin, ya, itu seakan-akan jembatannya sudah putus, ya. Kan jembatan dalam bahasa Arab kan ibarah, ya, di ulil albab, ya. Pelajaran penting bagi orang yang mau mikir, ya, yang nggak bingung gitu. Kita atau kebanyakan dari kita kehilangan jembatan ke sana, ya. Alhamdulillah, ya, profil seperti Salahuddin salah satu produk dari produk terbaik, ya. Kalau kita lihat masih banyak orang yang lebih baik dari Salahuddin, tapi Salahuddin, ya, adalah contoh produk yang terbaik, nah, pada zaman itu, ya. Nah, kita kehilangan banyak jembatan terutama dari generasi yang ada di Indonesia, kan, itu pahlawan-pahlawan yang ada, ya, ulama-ulama yang ada di Indonesia itu kita kehilangan jembatan. Dalam artian kalau kita pengen mengenal mereka lebih dalam, kita ngambil tulisan yang ditulis oleh orang atau orientalis, orang barat, orang sekuler, sehingga versi mereka tentu banyak mengalami distorsi, ya, banyak mengalami pengurangan yang mungkin generasi ketika membaca itu nggak bisa ngambil akhlak, ya, nggak bisa mengambil poin penting di dalam figur tersebut, kan gitu. Coba kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, buku karya Max Weber tuh, ya, tentang tokoh-tokoh kebanggaan Barat misalnya, ya. Rata-rata kalau kita baca bukunya, kita nggak bisa ngambil akhlak atau poin terpenting yang titik beratkan dalam Islam, ya. Rata-rata yang kita bisa ambil ya cuman, ya, keberanian, ya, atau mungkin fisiknya, atau mungkin kekuatan jumlah pasukan dan seterusnya. Tetapi kalau intinya adabnya, bagaimana bersikap dengan musuh, bagaimana bersikap dengan teman, bagaimana dia memiliki kekokohan yang sangat luar biasa, kita hampir nggak bisa mengambil kesimpulan di dalamnya, ya. Ini realitas. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu salah satu figur penting yang bisa dijadikan salah satu panutan bagi kita generasi muda, ya. Poin akhlaknya yang sangat luar biasa, ya, komitmen tinggi, kemudian keteguhan hati dan seterusnya. Meskipun kita lihat pada zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu beliau hidup pada zaman banyaknya ulama-ulama yang juga hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat dan tengah kaum muslimin itu di tengah kemelut, ya, di tengah kemelut. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika dalam muqaddimah ini beliau sudah selesai dalam memuji Allah Ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian memuji sahabat, memuji ahli keluarga, kaum muslimin, mendoakan kaum muslimin. Beliau melanjutkan kalimat muqaddimahnya dengan amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turuq katsirat bi riwayat mutanawwi'ati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala.
beliau memulakan setelah mukadimah ini dalam mukadimah yang sangat penting, yaitu tentang hadis riwayat dari beberapa sahabat, dari Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya, mengenai keutamaan seseorang yang menghafal atau mengamalkan 40 hadis. Ya, meskipun hadis tentang siapa yang menghafalkan hadis, ya, dia akan dibangkitkan dalam barisan para aulia, ya, barisan para syuhada, dan yang lainnya adalah riwayat yang mungkin lemah, tapi itu fadhil amal dan boleh dipakai, digunakan. Ya, kita melihat bahwasanya Al-Imam rahimahullah ta'ala ingin mendorong kita, para penuntut ilmu, penimba ilmu, anak mudanya terkhusus, untuk senantiasa bersungguh-sungguh dengan hadis Nabi SAW. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri dinihim ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa yang dari umatku yang menghafal 40 hadis, ya, dari urusan agama, ya, maka Allah akan membangkitkan ia dalam barisan para ahli fiqih dan para ulama, ya, para fuqaha wal ulama. Dalam hadis yang lain, ya, dilanjutkan, ba'athahullah faqihan aliman, Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan faqih dan alim. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam riwayat Abi Darda sebuah asar, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, adalah keadaannya di hari kiamat nanti, ya, dihitung sebagai orang mendapatkan syafaat dan mati syahid. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu, dikatakan padanya, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah, ya, ke dalam surga di pintu manapun yang engkau mau, ya. Dan dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada, dia tercatat, ya, pada barisan para ulama dan dibangkitkan pada barisan pembesar syuhada, ya, tokoh-tokoh syuhada. Wattafaqal al-hafidh ala annahu haditsun dhaif wa in kathurat turuquhu, dan para ahli hadis itu bersepakat bahwa hadis yang tadi, ya, keutamaan orang yang menghafalkan 40 hadis itu lemah, ya, meskipun dalam jalur yang berbeda-beda dari para sahabat, ya, ada yang mengatakan hadis mauquf, hadis marfu, dan seterusnya, ya, hadis ini lemah tetapi masih boleh diamalkan, sebagaimana, ya, kesepakatan para ulama bahwa hadis-hadis fadhail amal, keutamaan amal itu boleh untuk diamalkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Yaitu yang pertama tadi, tentang dorongan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu supaya kita bersungguh-sungguh, ya, dalam belajar, terutama bersungguh-sungguh dalam menjaga, ya, kemuliaan hadis Nabi SAW, ya, karena kemuliaan hadis itu secara kekuatan, ya, sama seperti Al-Quran, ya, karena hadis itu makna daripada Al-Quran, ya, menurut beberapa ulama. Artinya kemuliaan hadis juga kemuliaan daripada Islam itu sendiri. Maka ihtimam, bersungguh-sungguh, ya, fokus terhadap menjaga kemuliaan hadis ini sangat penting, ya. Kita kadang diakui atau tidak, itu terlampau sering mengakui, ya, tolong tenang, mengakui hadis itu sebagai sambilan, ya, sebagai sambilan ilmu Islam, ilmu itu sebagai sambilan. Bahkan tidak sedikit orang, ya, memiliki paradigma, memiliki pola pikir, ya, silahkan belajar ilmu duniawi, nanti belajar ilmu akhirat kalau sudah pensiun, ya, kalau sudah tua. Maka kita perhatikan pola pikir seperti ini banyak offsetnya, banyak salahnya, nggak benar, ya. Orang dipaksa untuk belajar ilmu duniawi, yang dunia itu Allah sudah pastikan jatahnya untuk manusia, sedangkan akhirat itu Allah nggak pastikan, ya. Setiap hamba pasti dapat jatah daripada surga, itu nggak Allah pastikan. Yang Allah pastikan jatah dunia, ya. Maka kita terlalu bodoh, terlalu beleng kalau fokus ke dunia tetapi melupakan akhirat, ya. Hati-hati,
Ana ulangi bahwa dunia itu sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Ya, jatahnya seberapa banyak, ya, durasinya berapa panjang itu sudah Allah tetapkan. Sedangkan akhirat kita belum Allah tetapkan. Maka tren orang zaman dulu itu adalah menghafal hadis selain menghafal Al-Quran. Maka sebutan hufaz atau hafid itu orang yang menghafalkan hadis. Kalau menurut Imam Nawawi rahimahullah, kata alimat hafid itu minimal hafal 100.000 hadis dengan sanad, ya, rawi dan marwinya secara utuh, ya. Itu tren orang zaman dulu menghafal hadis, ya. Sedangkan tren kita adalah menghafal lagu-lagu Korea, lagu-lagu Bollywood, lagu Hollywood, ya, Korea Utara, Korea Selatan, Korea Timur dikit, dan seterusnya, ya. Itu tren sekarang. Ngapal hadis, ngapal apa lagi, ya, ngapal kata-kata mutiara yang nggak jelas, ya, ngomong siapa, ya, yang mungkin kita nggak tahu dia bisa cebok dengan benar atau enggak, dia bisa istinja dengan benar atau enggak, ya, riwayatnya nggak jelas, ya, riwayatnya nggak jelas, sehingga kita balik lagi tadi jadi generasi yang bingung, udah nggak tahu idolanya siapa, nggak tahu juga trennya seperti apa, ya. Kalau tren kebaikan, masya Allah, kita mungkin ikut-ikutan kebaikan, awal-awal ikut-ikutan, tapi perlahan demi perlahan insya Allah hidayah itu masuk. Itu kalau tren baik, tren ngapal hadis, keren banget, ya. Dulu ada tren baca satu hari satu halaman, satu hari 7 juz gitu, ya. Entah masih ada atau enggak, itu tren dulu, ramai di mana-mana semua orang itu, ya, tren. Nah, dalam tren itu biasa ada seleksi, nggak apa-apa, ya. Memang karena hidayah itu macam-macam, ada hidayah karena ikut tren, ada hidayah memang dari sononya, ya. Dan demikian, ya, tren yang dibuat oleh para sahabat, ya, para orang-orang terbaik generasi emas Islam itu, ketika mereka, ya, sebagai manusia biasa memiliki hobi, maka menjadikan tren itu mendekatkan diri, bukan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat, kita perhatikan di antara kalangan para sahabat ada yang ahli memanah dan menjadikan itu sebagai tren. Bahkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tabaqatnya, bukanah yarmi mirumuhan, bahwa Imam Syafi'i ketika memanah, ya, itu hampir tidak pernah meleset, 40 sasaran semuanya kena, ya. Dan di kalangan para ulama, memanah itu juga menjadi hobi, ya. Jadi kebiasaan menjadi hobi yang itu manfaatnya masya Allah, ya, mengajarkan kejelian, ya, kemudian ketangkasan, ya, dan bermanfaat di bidang jihad. Dan inilah tren yang juga menghafal hadis, ya, mengamalkan hadis adalah tren di kalangan, ya, penuntut ilmu itu. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingin mengikuti perkembangan zaman, maka ikuti perkembangan zaman itu dengan baik, ya, dengan cara bijak, dengan cara yang digariskan oleh syariat, yang tidak melanggar syariat. Bukan tren yang menjauhkan kita dari syariat, menjauhkan dari Allah Ta'ala, yang itu manfaatnya tentu seandainya ada, hanya kita rasakan dunia saja. Kemudian Al-Imam Muhyiddin Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa qad sunnafa al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab ala yuhsa minal musannifat. Dan adalah, ya, para ulama itu mengarang banyak karangan termasuk Al-Arba'in dan yang lainnya, ya, dalam jumlah la yuhsa yang sangat banyak, yang sangat luas, ya, dari Arba'in Nawawi kalangan ulama Muhammad At-Tusi dan yang lain. Fa'awala min 'allamatuhu sunifa fihi Abdullah bin Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam At-Tusi al-alim ar-Rabbani, thumma Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, wa Abu Bakr al-Ajari, wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daruqutni wal Hakim wa ghairi dzalik, wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah Muhammad bin Ansari, wa Abu Bakr al-Baihaqi, wa khalaika la yahsuna al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan di kalangan para ulama, ya, semisal nama-nama yang beliau sebut, ya, seperti Abdullah bin Mubarak, ya, kemudian Muhammad bin Aslam Al-Tusi, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasa'i dan yang lainnya, mengarang
Al-Arba'in, kemudian menghimpun hadis yang cakupannya hadis tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang inti syariat Islam dan yang lainnya, yang tujuannya untuk memudahkan terutama orang yang ingin belajar ya lebih dalam daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, inilah ya tren di kalangan para ulama dan juga warisan para ulama yang mereka merupakan tinta emasnya sejarah ya, yang mereka menuliskan banyak kotokohan yang sangat manfaat, yang sangat luar biasa, yang mungkin hampir-hampir kisah mereka itu disebut kisah tahayul. Ya, semisal Imam Ta'ala itu sampai lupa makan. Yang nunggu disuapin saudarinya baru makan. Bahkan kalau kita lihat siapa Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi ini dalam sebuah Tabaqatnya Zahabi disebutkan ketika menghafal hadis, kemudian menulis secara hadis dan seterusnya, beliau rahimahullah ta'ala anhu adalah ulama yang lupa untuk tertidur, ya. Lupa untuk tertidur. Bahkan ketika tidur itu ngigaunya juga ilmu, ya, masya Allah. Dan ini bagi kita mungkin aneh, tapi bagi orang zaman dulu ya luar biasa, aneh juga tapi luar biasa gitu. Kita lah kalau mungkin mengikuti musik, ya, mengikuti film dan yang lain, tentu kadangkala kita niru-niru, ya kan gitu. Lagi tren Avengers, ya beli bajunya, kemudian beli topengnya, ya, beli stikernya, ya, bikin potongan film kita tonton semua padahal sudah nonton film tersebut. Karena apa? Karena kita terpengaruh dengan film tersebut misalnya, dengan ketokohan dari fiktif film tersebut. Sehingga semua gerak kita di bawah alam akal sadar itu dipengaruhi oleh tokoh tersebut. Dan inilah para ulama, ya, orang-orang terbaik, mereka dipengaruhi oleh tren kebaikan seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan wa qad istakhrajatillahu ta'ala fi jam'i arba'in haditsan iktidaan biha ula'i a'immati al-a'lam hifdzul Islam. Wa qad istakhrajatillah, dan kami menjadikan hadis Arba'in Nawawi ini terhimpun dalam hadis kitab ini, ya, yang berjumlah 40 hadis, iktidaan untuk mencontoh biha ula dengan ulama-ulama yang mulia yang beliau sebutkan tadi, ya, yang diketahui oleh seluruh dunia Islam, wa hufadzul Islam, dan untuk menjaga kemuliaan Islam. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif fi fadailil amal. Dan para ulama hampir berittifaq. Maksud beliau adalah berittifaq sini adalah jumhur atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif ya boleh dipakai untuk fadilah amal, yaitu pelecut, ya, supaya seseorang itu semangat dalam ibadah, semangat dalam melakukan amal soleh. Wa ma hadza falaysa i'timadan ala hadzal hadits bal ala qouli sallallahu alaihi wasallam alaihi fil hadits sahihi. Dan bukanlah maksud kami bersandar kepada hadis dhaif tadi, tetapi kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballigha syahid minkum al-ghaib, supaya seseorang itu sahabat, ya, menyampaikan kepada seseorang yang enggak tahu. Maksud beliau seperti ini. Imam Ibn At-Thawr rahimahullah menjelaskan maksudnya, yaitu kenapa Imam Nawawi rahimahullah yang seorang ahli hadis, yang seorang ulama besar itu mengutip hadis dhaif dalam muqaddimahnya, atau mungkin hadis dhaif dalam salah satu dalam hadis Arba'in Nawawi yang dianggap dhaif tapi bukan dhaif jiddan. Nah, kata beliau bahwasanya alasannya, maksud dari menyampaikan kepada yang tidak hadir atau yang tidak datang atau yang tidak paham, ya, adalah seseorang ketika mengajak kepada kebaikan ya, maka dibolehkan untuk memakai hadis-hadis dhaif supaya orang tersebut mau untuk sekedar ibadah yang biasanya ada hubungan sama urusan duniawi tersebut. Misalnya tuh ada orang terlilit masalah, ya, broken home, ya, terlilit hutang, kemudian anaknya kawin lari, ya, kemudian naudzubillah min dzalik, dia dikhianati oleh rekan bisnis dan seterusnya.
Maka cara pendekatan seseorang tersebut supaya dia mau tobat kepada Allah Ta'ala, maka apa? Banyakin sholat misalnya. Banyak sholat, banyak sujud supaya Allah menolong dirimu, ya. Menolong urusanmu dan seterusnya. Hal seperti ini tentu tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang yang spesifik yang mengatakan ketika seorang sholat ya 2 rakaat masalah selesai, enggak. Tetapi dengan pendekatan seperti ini seseorang mampu memahami ya bahwasanya ibadah itu ya mudah ya. Dan ibadah itu adalah solusi dari problematika umat. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nawawi bahwasanya seseorang kadang memerlukan hadis dhaif untuk mendapatkan hidayah. Ya, seseorang yang sudah terpuruk kadang memerlukan ajakan. Yang ajakan itu memang nggak ada di hadis dan seterusnya. Supaya seorang mau sekedar untuk sujud menghamba kepada Allah Ta'ala. Yang dalam prosesnya nanti lebih jauh. Ya. Dia mampu untuk ibadah secara ikhlas, secara paripurna, ya, secara menghamba dengan kesadaran hati dan pikirannya. Ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, beliau melanjutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, dan termasuk inspirasi beliau yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari nomor hadis 105, nadarallahu imra'an sami'a maqalati faw'aha thumma adaha ila may yasma'aha. Ya. Allah akan memandang gembira seseorang ketika seseorang itu menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, menyebarkannya intasyarat bih, menyebarkan hadis tersebut, thumma adaha ila may yasma'aha, kemudian mengajak kepada orang yang belum mendengar hadis untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat agama ya. Seseorang kadang ketika diajak kebaikan itu perlu ada embel-embelnya ya. Perlu ada alasannya, perlu ada iming-imingnya supaya seseorang mau untuk sekedar datang ke majelis ilmu ya, datang ibadah, datang untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang seseorang datang pengajian karena misalnya niatnya untuk cari makan ya, ada niatnya juga untuk selfie, ada niatnya untuk gabut, ada niatnya untuk misalnya cari jodoh dan seterusnya. Masing-masing ada. Ya, masing-masing ada. Tetapi ketika proses perjalanan, ketika seseorang istiqomah ya, dalam menimba ilmu, ya kata para ulama seperti apa? Ilmu itu tidak akan mau diajak kecuali dalam kebaikan. Kami dulu mengetahui, kata salah seorang ulama, proses menuntut ilmu itu untuk urusan duniawi, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan tujuan. Tetapi dalam prosesnya, ilmu itu tidak mau diajak kecuali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya memang di antara para ulama itu ada yang telah mengarang Al-Arba'in An-Nawawi dalam pokok-pokok agama, baik itu pokoknya ataupun cabang daripada Al-Arba'in An-Nawawi. Thumma minal ulama min jami'al arba'in fi usuluddin. Ada para ulama, salah satu yang disebutkan oleh beliau tadi, yang mengarang arba'in hadis 40-an dalam pokok agama. Wa ba'dhum fil furu' dan dalam cabang-cabang agama. Wa ba'dhum fil jihad dan dalam perkara jihad juga pernah dihimpun hadis arba'in yang dikarang oleh ulama selain al-Imam An-Nawawi. Wa ba'dhum fil zuhd dan dalam perkara zuhud. Wa ba'dhum fil adab dan dalam perkara adab akhlak. Wa ba'dhum fil khitab dan sebagian mengarang al-arba'in dalam masalah khitab, yaitu masalah ceramah, tata bicara dan seterusnya. Wa kulluha maqasidus shalihah radhiyallahu taala anhu an qasidiha, dan semuanya dalam niat untuk mendapatkan ridhonya Allah, niat kebaikan ya. Wa qad ra'aitu jami' arba'in ahammu min hadza kullu, dan aku melihat bahwasanya semua arba'in itu yang terhimpun ya adalah baik semuanya. Wahai arba'un haditsan mustamilah ala jami' dzalik, dan semuanya 40 hadis tersebut adalah hadis yang melingkupi dari semua hadis tadi ya. Wa kullu haditsin minha qa'idah 'azimah min qawa'ididdin, dan hadis yang termaktub dalam hadis Arba'in Nawawi ini adalah kaidah-kaidah yang agung ya, dari kaidah-kaidah agama. Wa qad wusifa al-ulama bi anna madarul islami alaih, dan para ulama mensifati beberapa hadis yang tercantum dalam Arba'in Nawawi ini sebagai hadis ya madar, hadis pusat, hadis yang sangat penting dalam Islam.
wa huwa nisful Islam. Sebagian mengatakan setengah daripada Islam terhimpun. Beliau yakin bahwa hadis ini diyakini sebagai hadis yang sahih. Ya. Wa mu'adzamuha fi Sahih Bukhari wa Muslim. Dan sebagian hadis ini diambil ya dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa dzakiruha mahdhufah al-asanid li sahil hifdhuhum wa ya'ammul intifa' biha insyaallah taala thumma tabaha bi fi dabti khafi al-fadhiha. Dan aku menghapus ya, sanad al-asanid untuk memudahkan para penuntut ilmu menghafal hadis ini ya. Di hadis ini rata-rata sanadnya enggak terlalu panjang, cuman dari sahabat dari Rasulullah SAW, sehingga memudahkan seseorang dalam menimba kandungan di dalamnya dan menghafalnya. Wa yanbaghi likulli raghib fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadits lima ishtamalat 'alaihi min al-muhimmat. Dan seyogianya bagi seseorang yang bercita-cita akhirat ya, untuk mengetahui dengan baik hadis ini terhimpun ya, sangat penting poin-poin di dalamnya. Wahtawat 'alaihi min tanbih ala jami' ta'at. Dan hadis ini menghimpun ya, tata cara ya, dorongan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya seseorang untuk tidak melakukan maksiat ya, atau mengurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dzahir liman tadabburiha. Dan ini nampak kepada seseorang yang mampu mentadabbur hadis-hadis yang tercantum di dalamnya. Wa 'alallahi itimadi, dan kepada Allah aku bersandar, wa ya taufiqi, dan kepada Allah segala hal tempat kita bergantung, tempat menyampaikan keluh kesah. Walhul hamdu wan ni'matu wa bi taufiq wal ismah. Dan kepada segala puji, segala tahmid, segala pujian, segala nikmat dan segala taufik dan segala perlindungan hanya milik Allah Ta'ala dan hanya punya Allah Ta'ala. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang muqaddimatu al-arba'in nawawi rahimahullah ta'ala merupakan muqaddimah yang sangat manfaat, yang sangat luar biasa, sehingga seorang penuntut ilmu ini dianjurkan untuk membaca ya muqaddimah ini, kemudian mengulanginya ya berulang-ulang, supaya mengetahui dengan baik ya, mengetahui dengan pasti maksud dan tujuan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menghimpun kitab ini ya. Maka teman-teman sebagai seorang pemuda ya, seharusnya bersemangat ya, sebagaimana para ulama kita itu bersemangat ketika dan begitulah muqaddimah daripada Al-Arba'in Nawawi yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran penting di dalamnya. Segala taufik hidayah milik Allah Ta'ala, dan kita hanya berwasilah ya, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wa minallah, hadanallahu iyyakum ajma'in, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi